Agung. Gimana kabarnya teman-teman? Oke, jadi sebelum kita mulai ibadah, seperti yang teman-teman lihat di Instagram kita, hari ini kita akan dilayani oleh Pastor Abram Rimanadi. Tepuk tangan dong, ini YouTube Pastor kita. Dan hari ini spesial ya, hari ini kita akan mengadakan talk show. Jadi teman-teman yang mau mempersiapkan pertanyaannya langsung siapkan dari sekarang ya, karena nanti yang bertanya akan dapat hadiah, oke? Terus aku juga mau mengingatkan buat teman-teman yang belum mengikuti kekal ya. Apakah di minggu ini ada kekal? Nah itu kita nanti tanya sama koordinator kekalnya kita. Kekalnya kita ada 3, ada Candi ya atau East, ada Center, ada juga yang daerah West, yaitu yang di daerah Sukodono, Buduran kayak gitu. Yang di daerah Candi itu koordinatornya ada Yonatan. Mana nih Yonatan? Oh itu yang di bagian soundman teman-teman, itu namanya Kak Yonatan, itu dia mengkoordinator Kekal Candi. Terus Kekal Center atau Kekal Sidoarjo dikoordinator sama Kak Rama. Kak Rama ada di belakang tuh, dada-dada tuh. Terus Kekal yang daerah Buduran, Sukodono itu ada Kak Angel. Kak Angelnya belum datang ya? Oke, belum datang. Jadi teman-teman pastiin kalian ikut kekal karena dari situ kalian sama-sama bertumbuh. Kalian juga dapat teman-teman yang lebih banyak. Kalian bisa kenal satu dengan yang lain. Karena di situ nggak hanya cuman firman, nggak hanya puji-pujian, tapi kita juga bisa barbekyuan, kita bisa nobar, banyak gitu. Terus seperti biasa, kalian pasti harus ingat ya tagline-nya kita ya. Kalau aku bilang Sentro Para Muda, jawabnya? Oke, gitu. Siap untuk beribadah? Siap untuk beribadah? Oke, mari kita berdoa teman-teman. Bapak yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang luar biasa. Kalau kami boleh ada di tempat ini, itu semua karena kebaikan Tuhan dan anugerah Tuhan yang luar biasa. Sehingga kami boleh datang beribadah dengan tidak kurang satu apapun. Dan kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir. Kiranya ini semua acaramu, ini ibadahmu, Tuhan yang berperkara atas setiap ibadah kami, Tuhan yang menuntun setiap kami, mengurapi setiap kami, sehingga kami boleh pulang tidak sama dengan kami datang, tapi kami boleh mendapatkan pembaharuan yang baru. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami siap memuji dan menyembah Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sentro Para Muda, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
Shalom semuanya. Kurang suaranya ya. Shalom semuanya. Shalom. Sudah semangat memuji Tuhan, amin. Kayaknya masih lemes ya kayaknya ya. Ya. Sudah siap memuji Tuhan pagi hari ini? Amin. Amin. Haleluya. Yuk, Kita seenak bangkit semuanya berdiri, kita yuk. bangkit berdiri yuk. Kita mau peregangan dulu supaya kita lemes ya ototnya ya, kita mau Iya, memuji Tuhan ya. Oke. betul. Tos kanan kiri dulu dong. Selamat beribadah guys. Selamat beribadah. Selamat beribadah ya guys. Tuhan berkati, oke? Haleluya. Sudah siap memuji Tuhan ya? Amin. Haleluya. Kita menari buat Tuhan ya teman-teman ya. buat Tuhan ya. Ya, amin. Sebab Tuhan kita Tuhan yang ajaib dan perkasa. Amin. Amin. Haleluya.
memuji Tuhan teman-teman? Haleluya. Masih semangat ya kita memuji Tuhan ya? Oke, kita mau mempersiapkan hati kita. Kita mau... Loh. Apa ini? Masih semangat memuji Tuhan ya? Oke, gimana? Mau ibu apa? Ayo, mau lagu apa? Mau nyanyi lagu apa lagi? Boleh request dari teman-teman yang mau memuji Tuhan. Hah? Gimana? Mau lagu apa? Bukan terbang, oke. Oke. Ayo maju semua yuk, mau lagu lagi kan? Maju. Ayo siapa yang minta Kalau lagu? we want more berarti harus maju. Ayo maju. Kita bernyanyi buat Tuhan. Maju, ayo cepat. Kita yang berikan yang terbaik buat Tuhan kita pagi hari ini ya. Oke, kita mau terbang tinggi bersama Tuhan kita, amin. Amin. Haleluya. Maju yuk. Ayo maju yuk. Gak boleh malu-malu ya teman-teman ya. Kita mau beri yang terbaik buat Tuhan kita, amin. Amin. Firman-Mu Tuhan, minta bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu dan ku menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Hey, hey, hey. Hey, hey, hey. Yang biasa suaranya dong. Firman-Mu Tuhan, kita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, berikan kuatan baru. Ku kan terbang tinggi awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Firman-Mu terus menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Mudanya Indonesia. Memang betul. Ini baru namanya anak CP.
Haleluya. Nanti minggu depan lebih semangat lagi ya teman-teman ya. Amin. Amin. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan pada siang hari ini. Haleluya, puji Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Hanya Engkaulah andalan kami ya Tuhan. Engkau yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mau menyatakan kami bersyukur dan kami bangga kami punya Allah seperti Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang diandalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Saya untuk semuanya bernyanyi dengan sungguh lagu ini dari awal. Tuhan Kau setia bagi kami. Engkau Tuhan yang setia, janjimu tidak pernah terlambat ya Tuhan. Waktumu selalu yang terbaik. Hanya Engkau Tuhan yang menjadi sandaran di dalam kehidupan Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya akan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.
pujian hanya bagi Engkau, hanya bagi namamu. Haleluya Yesus. Haleluya. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Ku datang sujud di hadapanmu, hati kami. Biarlah yang terbaik ya Tuhan kami mau berikan kepada Tuhan. Siang hari ini ya Tuhan, kami percaya dan kami mengimani bahwa setiap pujian dan penyembahan kami Tuhan sudah menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Terlebih Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan tetap mengurapi kami ya Tuhan dengan kuasa-Mu. Terlebih Engkau juga menguasai ruangan kami pada siang hari ini. Sebentar ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui talk show yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap apa yang disampaikan ya Tuhan boleh tertanam di dalam pikiran kami, di dalam hati kami ya Tuhan. Terlebih kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami mau sambut talk show pada siang hari ini dan kami bersyukur ya Tuhan. Kami bangga kami punya Allah seperti Engkau di dalam kehidupan kami. Sambut firman-Mu pada siang hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi Allah dan juru selamat kami yang hidup. Semua yang percaya mari kita katakan amin. Haleluya. Silakan duduk teman-teman. Oke. Saya sambungkan kepada pembawa acara kita siang hari ini. Shalom CP. Shalom. Kok dijawab, Rek? Shalom. Nah gitu dong. Meskipun pelayanan tuh harus tetap menjawab ya kan. Gimana kabarnya teman-teman? Apa ini? Ini lansia apa CP ini?
Oke ya, kalau ditanya sekarang gimana kabarnya? Haleluya, luar biasa, dahsyat. Gimana? Haleluya, dahsyat. Dahsyat. Oke, sambil berdiri dong. Biar ada semangat dulu sebelum kita mendengarkan talk show dari hambanya ya. Oke, gimana kabarnya CP? Haleluya, luar biasa, dahsyat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Boleh duduk lagi. Udah siap ya mendengarkan talk show pada hari ini ya. Berjumpa lagi dengan saya, tidak lain dan tidak bukan adalah Aprilia. Oke. Semoga nggak bosen ya. Oke, untuk minggu ini kita bertema In God We Trust. Artinya apa Bang Messi? In God We Trust, apa artinya? Pada Tuhan kita percaya. Kalian percaya nggak sama Tuhan? Ya, aku harap kita semua tetap percaya pada Tuhan apapun yang terjadi ya. Oke, tanpa berlama-lama kita sambut dan kita sambit kakak. Ya, kita sambut kakak rohani kita yang tercinta, tersarangeo, terlove semuanya. Kak Abraham Rimanadi, boleh maju ke depan Kak. Itu Kak mic-nya. Ya, minta. Nggak peka emang ini sih peralatannya. Oke, oh ya saya di sini. Ayo Kak, udah kenal kan? Nggak perlu kenalan ya? Perlu kenalan lagi nggak? Perkenalkan nama saya Aprilia, oh enggak ya? Mau perkenalan nggak? Ada yang baru di sini? Nggak ada kok Kak, ya udah. Silakan duduk Kak. Ini udah bisa dimulai ya Kak? Oh boleh. Oke, tapi sebelumnya ini sebelum kita masuk ke tema kita. Jadi April mau memulai dengan latar belakangnya itu isu yang sedang terjadi. Dan itu hangat banget Kak. Gak cuman dalam bulan ini, bahkan udah beberapa bulan ke belakang inilah. Mungkin mulai awal tahun ya, ini mulai, oh gak bisa saya deket-deket ini. Nah gitu. Mic-nya kalau dekat baper, oh nggak bisa. Kasih ya Rera cantik. Oke, jadi isu terhangatnya itu yang sedang terjadi di anak muda kebanyakan saat ini adalah krisis kepercayaan atau trust issue. Itu marak banget Kak. Kalau April lihat itu udah paling banyak itu di sosial media. Jadi kita krisis kepercayaan ini enggak cuman sesama teman, tapi bahkan ke orang tua, kepada pemerintah, dan juga ada belakangan ini terjadi krisis kepercayaan pada Tuhan. Nah, menurut Kak Abram nih, apa sih yang bisa nyebabin krisis kepercayaan ini bisa terjadi belakangan ini? Silakan Kak. Mati nih Vol. Itu baru. Makasih Makasih Bang Messi. Yonatan. Shalom teman-teman. Shalom. Gimana kabar? Kita minggu ini talk show lagi ya. Harapan Kak Abram kita dua arah. Biar diskusinya lebih enak, teman-teman boleh siapin pertanyaan. Jadi Kak Abram kasih minta bantuan, teman-teman siapin pertanyaan ya. Oke? Jadi kita nanti saling Oh iya Kak, nanti yang ngasih pertanyaan dapat hadiah. Oke, jadi nggak cuma dapat berkat ya, dapat hadiah juga ya. Kak Abram akan tadi ada pertanyaan dari April. Ini coba Kak Abram ingin berinteraksi secara singkat. Di sini boleh angkat tangan yang pernah kayak gak setuju dengan kebijakan pemerintah. Boleh angkat tangan? Boleh? Contohnya, cuman 3 orang yang angkat tangan. Semuanya menyetujui kebijakan pemerintah. Tidak ada satupun yang tidak disetujui. Boleh angkat tangan yang pernah agak ragu gak setuju kebijakan pemerintah? Oke, boleh. Sisanya ini warga Indonesia yang baik ya. Kalau yang kerja ini yang agak sedikit masalah tahun kemarin itu Omnibus Law. Wah itu jadi karyawan cukup kasihan, harusnya pensiun, dapat pengalian sekian kali gaji, tiba-tiba dirubah sama pemerintah. Terus di sini ada yang pernah gak setuju dengan peraturan yang ada di rumah dibuat sama orang tua. Boleh? Bukan betul, angkat tangan. Boleh, ada yang pernah kayak
peraturan papa mama ini agak beda nih sama saya. Boleh angkat Ayo tangan? ngaku. Duh. Ya boleh. Jadi tadi yang diangkat oleh April terkait crisis of confidence ya. Krisis kepercayaan itu ada karena dari pihak kita, lawan kita, itu merasa adanya ketidakadilan. Merasa. Bukan berarti ketidakadilan itu sebuah hal yang nyata. Contohnya begini, pemerintah nggak adil ya. Kalau di Jepang atau di negara lain kita bisa sampai sekolah gratis sampai kuliah. Tetapi kenapa di Indonesia masuk TK aja bayar? Bahkan beberapa TK bayarnya itu bisa kayak bayar DP mobil teman-teman. Itu karena kita merasa, bukan adanya sebuah ketidakpercayaan, tapi kita merasa ada. Terus contohnya kayak krisis kepercayaan kepada Tuhan. Wah ini. Orang yang menyebut Tuhan itu adalah maha adil, kita merasa enggak lah, Tuhan enggak adil-adil amat. Jadi krisis of confidence itu ada karena kita merasa itu. Dari diri kita sendiri ya Kak ya. Bukan karena faktor X kemudian kita jadi berubah gitu enggak ya Kak? Bisa. Krisis of confidence itu pasti berasal dari yang namanya eksternal sama internal. Makanya kita tuh puji Tuhan banget ya, sebagai manusia tuh punya free will, kita punya orang tua aja, dalam satu keluarga aja, pendapat kita beda. Kita punya pasangan hidup aja, atau kita punya pacar aja, pandangan kita beda loh. Ya enggak? Apalagi sama orang lain ya kita kenal Bapak Jokowi presiden kita. Tapi beliau mungkin belum tentu kenal kita. Yang kita sama-sama kenal aja bisa beda pendapat, apalagi yang nggak kenal. Bener ya, gitu teman-teman ya. Jadi itu dasarnya dari kita sendiri guys. Sebenarnya tadi yang seperti dibilang Kak Abram, ya bisa kemungkinan disebabkan karena hal lain, bisa juga memang karena kita sendiri yang merasa gitu. Kok bisa aku tiba-tiba nggak percaya sama dia ya gitu. Sambil minum ya. Ya silakan Kak. Berarti kan tetap ada faktor X yang bisa menyebabkan itu. Nah kalau menurut Kak Abram sendiri, tanggapan Kak Abram gimana terkait dengan krisis kepercayaan ini? Lebih mau ke fokus secara keseluruhan atau kepada pemerintah, orang tua, Tuhan, atau secara keseluruhan terlebih dahulu? Secara general dulu aja. Secara general dulu, ini tak kasih cuplik, kasih contoh ya. Hera udah punya pacar, masih jalan ya, betul ya Hera ya? Pacar. Buma udah punya suami, betul ya? Betul ya? Jadi kita yang berpasang-pasangan aja, yang ibaratnya hati ya, itu masih saling nggak percaya loh. Nanti aku nggak ada di sini, dia nanti ngapain ya? Itu tuh masih ada loh. Jadi hal itu ada ya karena itu murni free will dari kita. Kalau kita ditanya bagaimana kita menyikapi hal itu, nah ini Kak Abram nggak nyindir. Orang yang biasanya merasakan ketidakadilan, dia sendiri nggak adil. Aku tuh nggak pernah dikasihi loh sama Kak Abram loh, sama teman-teman CP loh, sama GBI Sentro. Refleksinya dibalik, pernah nggak kalian mengasihi Kak Abram? Pernah nggak kita mengasihi CP? Pernah nggak kita mengasihi gereja yang kita cintai? Biasanya orang-orang yang krisis of confidence itu biasanya lebih banyak menghabiskan waktu untuk dia jadi dia seolah-olah di playing victimin. Dia seolah-olah kayak semesta ini menyakitiku gitu. Merasa paling tersakiti gitu Iya, ya? merasa jadi sebenarnya itu eksternal yes. Tetapi lebih banyak ke internal. Nah Kak Abram kalau ngomong sorry to say, kenapa hal itu kadang muncul, quote unquote ya. Seringkali kita tidak sedang melakukan hal yang produktif. Coba kalian melakukan hal yang produktif. Kalian pasti nggak akan memikirkan hal itu. Kak Abram ngasih contoh melakukan hal yang produktif ya. Di sini pernah ujian semua, ujian kan ada yang 45 menit, ada yang 90 menit, ada yang 120 menit, ada yang pas ngelamar kerja, interview, atau pas kita lagi tes, psikotes dan lain-lain. Pernah nggak kita mikirin kayak hal yang nggak produktif? Hal yang nggak produktif tuh hal yang
tidak menghasilkan sesuatu. Nah, untuk menghindari hal itu teman-teman, Kak Abram berharap kalian semua itu jadilah anak-anak muda yang produktif. Kalian capek boleh, yang penting menghasilkan. Jadilah anak-anak muda yang produktif. Bilang kanan kiri, kamu harus produktif. Kalian harus produktif ya guys. Jangan isi hari-harimu dengan kebaperanmu. Bilang kanan kiri, kamu juga jangan baperan juga, jangan nyuruh orang ngomong gak baper. Jangan seringkali orang kayak yang baper itu yang, ya Kak Abram kalau ngomong sedikit to the point boleh lah ya, karena kita gak produktif. Karena kita nothing to do gitu. Orang biasanya kalau merasa seperti itu tuh harus dilawan dengan berarti aku harus do something. Kadang kalau kalian berpikir untuk do something itu resikonya banyak, mulai aja dulu lah. Beneran Kak Abram ngomong, kalau ada sesuatu hal yang sulit mulai aja dulu, do something. Jadi biar melakukan hal positif dan apa ya Kak ya, pokoknya jangan nganggur gitu ya. Biar pikiran negatif ini nggak ada gitu ya Kak ya, biar tertutup semuanya. Kayak gitu. April kemarin kan ke Jogja sendiri ya kan? Iya Kak, Iya kok kan? tahu Kak? Iya, ke Jogja sendiri ya nyantai aja gitu loh. Orang lain liburan, aku liburan ya udah jalan liburan sendiri. Lakukan hal yang akhirnya kita menikmati gimana Tuhan menciptakan alam ini. Benar. Mensyukuri, coba April bayangin kalau dari Surabaya ke Jogja masih naik kuda. Belum ada aspal. Kita harus bersyukur, oh terima kasih puji Tuhan punya pemerintah sehingga perjalanan dari Surabaya Jogja lancar, nggak ada gronjalan, ya nggak sih? Tapi dikira April galau loh Kak, pergi sendirian. Heran sama netizen Padahal ini ya. iya. Enggak juga sih Kak. Enggak ada pilihan lain Kak. Iya. Mau pergi sendiri, ya udah skip ya. Nah siapa tahu ada yang mau nemenin aku touring, boleh. Terbuka, surat terbuka ya. Ya nggak apa-apa Kak gitu loh Kak. Sekalian modus siapa yang mau nemenin April. Ya, jadi gitu guys. Karena kan krisis kepercayaan itu suatu hal yang negatif ya. Caranya gimana ya? Dengan produktif ya, itu melakukan hal-hal yang positif gitu. Menyibukkan diri aja. Sok sibuk itu bukan hal yang apa ya Kak ya? Bukan hal yang buruk ya. Jadi nggak masalah. Soalnya caranya move on juga gitu guys, harus sibuk sendiri ya. Itu tips buat yang belum move on dan galau, oke. Tapi biarlah sok sibuk itu orang lain yang menilai kita. Iya. Tapi kitanya jangan sok sibuk. Oh iya benar. Ya, orang lain menilai Mencari kita. kesibukan gak sih Kak? harusnya? Benar. Orang lain menilai kita sok sibuk nggak apa-apa lah. Jadi sering kali teman-teman kita tuh dikritik sama orang, biarin. Kita tuh nggak pernah bisa melarang burung terbang di atas kepala kita, nggak pernah. Orang mau mengkritik kita gimana pun, ngomongin kita gimana pun biarin aja. Karena mereka sedang nggak produktif. Kalau kita ya kita fokus apa yang kita kerjakan. Sibuk dengan yang apa yang kita kerjakan. Tapi Kak Abram bilang ya sibuk dalam hal yang produktif. Produktif dan positif gitu. Oke. Sekalipun kadang kita bilang pembelaan diri juga orang tetap nggak percaya sih Kak. Alah kamu ya tetap aja cari kesibukan sok sibuk gitu kan. Tetap aja nggak percaya ya. Trust issue lagi ujung-ujungnya. Oke. Jadi udah disiapkan pertanyaannya belum guys? Sudah kan? Oh ya nanti dulu, sabar. Jadi Kak, kita ini semua yang ada di sini ya sebagai anak-anak muda yang pada dasarnya itu hidup akan percaya. Nah, terus apa yang harus kita lakukan menanggapi krisis kepercayaan ini? Apa dan bagaimana caranya sebagai orang-orang yang pada dasarnya hidup akan percaya gitu Kak? Oke, kalau dalam hal ini agak sedikit panjang tapi Kak Abram upayakan seringkas mungkin ya. Kita sebenarnya di dalam hidup ini adalah kita di dalam rumah sama kita di luar rumah. Itu aja Kak Abram bagi dalam kehidupan ini. Di dalam rumah berarti keluarga, di luar rumah berarti ya komunitas, kota, pemerintah. Kita buka di Roma pasal 13 ayat yang pertama. Roma 13 ayat yang pertama. Kita baca bareng-bareng ya kalau sudah dapat. Yang sudah dapat katakan amin. Amin. Multimedia belum amin? Oke, thank you. Roma 13 ayatnya yang pertama. Kita baca bareng-bareng. 2, 3. Setiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya. Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Dan pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Oke. Teman-teman, jangan asumsikan bahwa pemerintah itu adalah
Kabinet Indonesia Bersatu. Pemerintahannya Bapak Jokowi Republik Indonesia. Sentro Para Muda punya pemerintahan loh. Ya. GBI Sentro punya pemerintahan, kota kita punya pemerintahan. Jadi di sini dikatakan teman-teman, kenapa sih kita harus takluk sama pemerintah? Kenapa kita harus menghormati? Kalau disebut di sini pengurus Sentro Para Muda, disebut Kabinet Sentro Para Muda, teman-teman harus menghormati, harus tunduk. Ketua kita Jeremy. Teman-teman harus tunduk sama Jeremy di Sentro Para Muda. Karena dia yang ditunjuk. Dalam hal ini Kak Abram gak sedang haus kekuasaan, tapi kalau kalian mau diberkati, kalian juga harus tunduk sama Kak Abram sebagai youth pastor kalian. Kak Abram juga harus tunduk sama gembala Kak Abram yaitu Ko Andreas. Dan kita juga harus tunduk dengan Bupati Sidoarjo, Gubernur Jawa Timur Ibu Kofifa, Gus Mudlor Bupati dan Presiden Joko Widodo. Kita harus tunduk. Kenapa kita harus tunduk? Sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah. Jadi kalau kita bicara kudeta, kita bicara makar, kita bicara pengkhianatan, itu datangnya bukan dari anak Tuhan. Oke teman-teman, kita harus hormati pemerintah. Terus yang kedua, mari kita buka di Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-12. Sudah dapat katakan asik? Asik. Keluaran 20 ayat. Kak Abram bacain buat teman-teman. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Di sini tidak tertulis hormatilah ayahmu dan ibumu yang sudah membelikan kamu iPhone. Hormatilah ayah dan ibumu yang selalu memberikan yang terbaik buat kamu. Hormatilah ayahmu dan ibumu yang selalu setiap semester ngasih kamu staycation, vacation kemana-mana. Terus kalau orang tua aku nggak ngajak aku jalan-jalan, orang tua aku nggak peduli aku, Tuhan katakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Titik, no exception. Orang tua kita galak, orang tua kita pernah menyakiti kita, orang tua kita pernah nggak adil sama kita. Kak Abram katakan, hormatilah orang tuamu dan ibumu. Kenapa? Supaya lanjut umurmu. Lanjut umur dengan panjang umur beda loh. Kalau panjang umur ini usia kita 60, 70. Kalau lanjut umur itu adalah kalian bisa menikmati generasi dari generasimu. Anak dari anakmu. Bahkan generasi dari generasimu. Atau cucu dari anakmu. Kuncinya kalian panjang umur itu adalah hormatilah orang tuamu. Lalu berkat yang kedua adalah di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan melihat tanah dalam bentuk fisik saja. Tanah pasangan hidupmu, tanah masa depanmu, tanah kesuksesanmu, tanah keberhasilanmu, tanah cita-citamu, tanah studimu, tanah kuliahmu, tanah pekerjaanmu. Spirit tanah di sini itu adalah berkat. Jadi kalau kalian pengen diberkati, taat sama pemerintah. Taat sama pemerintah yang ada dalam keluarga, yaitu hormati orang tuamu. Intinya tetap taat ya Kak ya. Taat guys, siapa yang belum taat? Tadi kan banyak yang masih ini ya, nggak setuju. Tadi banyak yang ngacung loh, nggak setuju sama peraturan yang ada di rumah. Jadi tetap ya bagaimanapun, pasti kan Kak Abram juga ya sebagai orang tua, pasti kan sebagai orang tua itu mau yang terbaik buat anaknya. Sekalipun kadang anaknya merasa, kolot banget sih namanya orang tua. Pasti ngerasa gitu. Ya kan guys? Wajar ya karena beda generasi ya. Beda generasi. Ya kayak Abram bilang tadi, kita satu pacar aja beda loh. Katanya aku sehati sama dia, masih beda pendapatnya. Apalagi kalian sama orang tua beda boleh lah. Beda itu hal yang wajar. Oke, ada yang mau bertanya? Oke, aku buka 3 pertanyaan ya. Oke, boleh dibantu mic-nya. Ada Cece Lita mau bertanya. Yuk. Shalom Kak Abram. Shalom. Shalom Kak April. Shalom. Kok tumben Yang duduk makin belakang cantik. Lita?
Karena udah penuh di depan. Oke. Ya, ada yang mau ditanyakan? Oke, yang mau ditanyakan temanya kan ini ya Kak, in God we trust, tentang krisis kepercayaan. Nah, yang mau ditanyakan itu gini Kak, saya pernah menjalin suatu hubungan yang cukup lama memang, aduh pakai di kamera juga ya, cukup lama, ini agak ini ya. Nggak apa-apa. Lalu ya udahlah, semuanya juga udah tahu. Nah, itu at sometimes memang akhirnya mau nggak mau menimbulkan luka, gitu kan, menimbulkan trauma hingga sampai hari ini akhirnya saya sadari di saat saya menjalin suatu hubungan apapun itu ya, dengan yang lawan jenis ataupun teman, interaksi apapun itu, mau nggak mau itu sedikit pengaruh kadang. Kalau kita tuh teringat kayak gitu loh Kak, yang dulu teringat akan luka itu, meskipun sebenarnya saya dari banyak pengalaman itu saya belajar. Saya nggak pernah lihat hal itu, saya lebih baik, terus kita fokus sama Tuhan, ya intinya seperti yang udah disampaikan tadi, kita nggak mengasihani diri, kita tahu apa yang terbaik dari diri kita jadi aja versi terbaik dari diri kita kan. Nah, tapi at sometimes saat kita teringat, ini sih yang mau saya tanyakan, waktu kita teringat hal itu, luka itu gitu loh Kak. Sewaktu sebenarnya kita udah, kalau dibilang heal sudah heal, saya nggak pernah merasa terbebani, enggak. Cuma at sometimes kadang kala tiba-tiba teringat gitu, itu wajar nggak sih Kak? Atau itu salah? Atau sebenarnya itu hal yang normal aja? Padahal ya saya sudah fokus sama Tuhan juga, kita sudah menjalani hari-hari, ya udah biasa aja sebenarnya, sudah nggak ada perasaan yang gimana-gimana. Cuma kadang kala kadang ada, nggak tahu ya, manusia kan kita nggak bisa unik gitu loh Kak, emang manusia. Padahal juga nggak galau tapi itu teringat. Tapi bukan sesuatu yang jadi beban gitu, enggak. Nah makanya kalau pas tiba-tiba teringat itu sebenarnya wajar, normal, atau sebenarnya salah sih Kak. Harusnya nggak usah, ngapain kamu ingat-ingat, gitu aja sih pertanyaannya. Kayaknya ini Thank you Kak Abram. banyak ngalamin sebenarnya. Cuman yang curhat ini cuman Lita. Tak lihat dari wajahnya tadi, oh iya kayaknya aku juga deh. Kelihatan loh dari wajahnya, oh iya kayaknya aku juga. Tuh baju merah juga tuh kan. Tuh yang di belakang juga, kayaknya aku juga deh ini. Gimana Kak? Tepuk tangan dulu dong buat Lita. Kak Abram boleh minta tolong ya, beberapa orang yang lain boleh, di situ ada Robert, ada Rian, ada Debbie, ada Dinda. Yang deket-deket sama Lita, samperin Lita dong. Bilang kamu bisa, bilang dong, ayo. Yang deket-deket Lita lah samperin, kita ini kan keluarga. Yo, bisa Lita, tepuk tangan buat Lita, buat kita semua. Semangat, Lita. Bisa dong, ya nggak sih? Kita ini kan keluarga. Pertanyaan Lita bagus banget ya. Yang ngalamin bukan cuma Lita kok, Kak Abram juga pernah. Ya. Perhatikan teman-teman, masa lalu itu akan selalu ada dan gak akan pernah kita lupakan. Tapi jangan lupa, masa depan juga ada. Tepuk tangan dong. Masa lalu itu akan selalu ada. Tapi jangan pernah lupa, masa depan pun akan selalu ada. Makanya buat masa lalu kita tuh selalu jadikan itu merupakan sebuah pembelajaran yang terbaik. Dan jangan kita jadi keledai. Keledai kus dikandani pisan, udah diberitahu satu kali, udah jatuh satu kali, jangan jatuh yang kedua kali. Ini contoh nih, Kak Abram dulu pernah deketin cewek. Selama kuliah, 7 semester, 3,5 tahun. Wow, aku kalau seneng cewek mah serius, gak kaleng-kaleng. Deketin cewek, ketemu orang tuanya, tak anter. Kelihatannya dia dulu juga suka sama Kak Abram, cuman ada cowok yang lebih baik. Ya wajar kan pilihan, cowok kan dipilih ya nggak sih? Kita Tapi boleh lah anak sekarang milih. nggak gitu Kak. Apa? Aku nggak mau sama kamu karena kamu terlalu baik. Loh iya loh beneran, aku nggak mau. Jadi ini anak zaman sekarang ini maunya yang jahat gitu ya atau gimana? Heran April tuh Kak. Kak Abram sangat seneng sama cewek ini, nggak apa-apa, ini ada Kensina sering dengar cerita ini. Disuruh nganter ke terminal, tak anter, ibadah bareng. Ya Kak Abram waktu itu emang fokus studi, cuman ya bener-bener menaruh hati sama someone ya.
Tapi akhirnya ya nggak jadi. Kak Abram bertemu dengan sosok perempuan yang terbaik yang Kak Abram miliki sekarang. Jadi waktu Kak Abram udah jadian sama Kak Ensina itu kayak aku mikir gini nih. Untung ya aku nggak jadian sama dia. Karena ternyata Tuhan sediakan yang memang ini gua banget. Ini yang memang pasangan hidup tulang rusuk yang Tuhan berikan. Jadi perjuangannya Kak Abram, pengorbanannya Kak Abram, tapi harus sabar. Setiap kuliah ketemu dia, satu kelas ketemu dia, mata kuliah ketemu dia, ibadah kampus ketemu dia. Ya tiap hari ketemu, tak pendem rasaku. Tapi ternyata Tuhan kasih yang terbaik. Kak Abram di Bandung, ada cewek yang Tuhan sediakan waktu itu dia lagi training di Bali, Kak Ensina. Jadi kalau kalian dilukai oleh seseorang, kalau kalian ditinggal sama seseorang, Kak Abram mau bilang ini, this is the right time. This is the best time untuk kalian membuktikan siapa diri kalian. Nggak harus menjadi seorang cowok untuk memberikan menjadi cowok yang terbaik sebagai seorang cewek. Cewek pun bisa. Ketika ada orang yang menolak kalian, ketika ada orang yang melukai kalian, ini adalah waktu yang terbaik untuk kalian menunjukkan siapa diri kalian. Kalau Kak Abram pamer, sorry ya ini pamer di dalam Tuhan, bukan untuk kesombongan. Kalau aku bicara dengan mantan-mantanku, orang-orang ini masih cantik Kak Ensina lah. Asik. Baru secara fisik, belum secara karakter. Karena Kak Ensina itu satu-satunya orang yang menerima kelemahanku. Merah loh pipinya Kak Ensina, coba lihat. Duh, langsung pink-pink gitu loh. Pink. Mungkin cewek-cewek lain gak menerima kelemahannya Kak Abram. Kalau Kak Ensina menerima saya itu apa adanya. Opo onone, just the way you are. Jadi maksudnya ketika kalian ditolak, kalian sedang patah hati, masa lalu pasti ada ya April, tapi ingat ada masa depan. Salah gak sih aku memikirkan hal yang itu? Gak apa-apa, Kak Abram sampai sekarang juga masih mikirin mantan kok. Wajar bro, wajar ya Vian ya, wajar ya Vian ya. Wajar. Mantan yang mana Vian? Wajar, mikirin tuh masih wajar. Tapi percayalah ini adalah waktu yang terbaik, makanya kalian harus produktif. Kalau kerja, kerja yang terbaik. Kalau berusaha cari kerja, berusaha yang terbaik. Kalau sekolah, sekolah yang terbaik. Kamu harus lebih baik dari si dia. Ya, oke? Jadi luka masa lalu itu adalah waktu yang terbaik untuk kita membuktikan. Amin teman-teman. Bilang kanan kiri, semangat. Semangat. Semangat guys. Dari aku yang paling tersakiti, wasih. Kayak story-nya siapa ya? Story diri sendiri Kak. Oke, tenang Lita, ada aku juga kok yang merasakan. Jadi ya benar sih kata Kak Abram. Kata-katanya Kak Abram tuh manjur banget. Dan April selama yang kejadian kemarin. Tapi yang waktu itu April waktu tersakiti banget. Kak Ensina, padahal nggak pernah cerita ke siapapun loh Kak. Beneran, April tuh nggak pernah cerita ke siapapun. Bahkan ke ibu aja nggak berani gitu. Tiba-tiba waktu pengurapan Kak Ensina yang meluk April. April nangis ya ampun. Apa namanya? Kak Ensina tuh bilang, Kak Ensina bilang, April nggak apa-apa, nanti Tuhan kasih yang lebih terbaik daripada dia. Padahal aku nggak pernah cerita sama Kak Ensina. Tepuk tangan buat April. Tepuk tangan buat Kak Ensina. Kamu bisa April, kamu bisa April. Terima kasih. Makasih Pris. Ya jadi gitu guys, ya udah berlalu ya. Dia udah nikah, ya udah. Yang penting Terus Lita jawab dia juga sudah. kenapa 2 April ini ya? Ceritanya Sorry, Lita. gitu. Just kidding. Ya udah gitu. Jadi ternyata Kak Ensina sama Kak Abram ini benar-benar sehati loh. Beneran yang dikata kalau jodoh itu sehati, sepemikiran. Itu Kak Ensina tuh bilang hampir mirip-mirip sama yang Kak Abram cerita gitu. Dan itu benar-benar it works, benar-benar kalau kalian bisa menunjukkan yang terbaik dari sisi diri kalian itu orang lain lihatnya, oh anak ini bisa lebih baik loh setelah lepas dari si X kayak gitu. Jadi semangat ya Lita. Do the best. Oke, gitu. Ya, terus aku nggak jadi ngeblank. Ada yang mau tanya lagi? Ayo 2 lagi. Oh ya, Kakak Messi. Abang Messi boleh mic-nya.
Jangan tanya pekerjaan lo ya. Besok Senin aja kalau kerjaan. Ya, Kak Abram. Iya Kak Rian. Shalom. 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 Ya, saya mau tanya nih, menurut Kak Abram bagaimana ini? Ketidakpatuhan, ketaatan, ketidakpercayaan, sesuatu yang tadi yang dibahaskan ya. Seseorang itu berubah karena tulisan-tulisan. Kalau kita lihat ya, di mana kita berada itu ada larangan. Larangan, dilarang parkir, dilarang ini, dilarang itu dan itu. Itu tulisan. Seringkali orang itu berubah akan hal itu atau perubahan itu dari dalam keluar. Menurut Kak Abram bagaimana? Kalau kita lihat ya, dimanapun kita berada sesuatu larangan itu pasti ada. Entah itu dari orang tua, pemerintah, semuanya. Itu bisa membuat kita berubah atau tidak. Atau perubahan itu dari dalam kita terus kita keluarkan. Perubahan dari dalam keluar atau keluar ke dalam. Menurut Kak Abram bagaimana? Terima kasih. Tepuk tangan buat Rian, thank you. Terima kasih Rian. Nah ini kalau Kak Abram di depan ini mungkin waktu yang Kak Abram sampaikan ke teman-teman ya. Jadi Kak Abram sorry. Jadi di antara kalian mungkin Rian yang paling seneng, paling sering Kak Abram kasih nasihat ya. Karena ya tiap hari ketemu ya. Jadi ya nasihat itu bahasa tipis-tipis marahin lah ya. Lebih halus ya. Tapi tujuan Kak Abram baik ya Rian ya. Buat kamu enggak ada yang lain. Terus si Rian ini juga orangnya dalam banget pernah. Kita luar kota, Kak Abram tidur semalam itu, aduh anak ini teologi banget, baru tahu emang STH gitu ya. Orangnya kalau bertanya gitu dalam banget. Jadi begini Rian, hukum itu akan selalu ada, larangan itu selalu ada karena kita berada dalam pemerintahan. Kita semuanya punya peraturan. Di Sentro Para Muda aja pun ada peraturan ya. Contohnya kita harus sampai gereja jam 10, bahkan pelayan Tuhan lebih awal, bener ya teman-teman Asyar ya, lebih awal. Jadi peraturan itu selalu ada. Nah peraturan itu ada karena ada sebuah kejadian. Contohnya kejadian apa ya, kayak contohnya di gereja kita contohnya pakai sepatu bola gitu ya. Ya kan di gereja nggak main bola, jangan pakai sepatu bola, makanya ada larangan di gereja jangan pakai sepatu bola. Terus karena tubuh kita ini adalah bait Allah, tulisan di gereja, contohnya jadi anak Tuhan gak boleh merokok seperti itu. Jadi peraturan itu akan selalu ada dan gak pernah ada ceritanya peraturan itu lebih sedikit. Waktu demi waktu peraturan akan semakin nambah. Setiap tahun DPR itu akan mengeluarkan UU baru, setiap tahun akan selalu ada. Pertanyaannya Rian bagus. Apakah itu akan mengubah kita? Kak Abram jawabnya adalah depends on. Peraturan yang dari luar itu tertulis bisa merubah kita, bisa juga tidak merubah kita. Itu jawabannya. Bisa merubah kita ya karena kita mengiyakan peraturan itu. Bisa tidak merubah karena buat kita, peraturan ini gak penting lah. Tetapi yang namanya perubahan itu datangnya dari dalam. Peraturan itu datangnya dari inner. Kak Abram kalau ngasih masukan ke salah satu adik rohani ya gini ya. Sering aku ngomong sama kamu berbusa-busa. Sering aku ngomong sama kamu banyak hal tentang kamu tapi depends on you. Mungkin Kak Abram ngomong sama kalian itu adalah 100 kalimat mutiara. Kak Abram ini sedang menabur ke kalian. Tapi Kak Abram gak akan menuntut. Seandainya 100 mutiara buat kalian cuma butuh 1 mutiara pun gak apa-apa. Bukan berarti Kak Abram akan berpikir, oh kalian menyanyiakan 99 mutiara dari Kak Abram. Enggak. Kak Abram akan katakan, puji Tuhan, kalian mengambil 1 mutiara. Jadi yang namanya peraturan, perubahan dalam diri kita itu, faktor eksternal itu jawabannya adalah depends on you. Sehingga Kak Abram katakan gak ngerti, peraturan luar itu bisa merubah kita, bisa juga merubah. Tapi yang bisa merubah kita untuk mengikuti peraturan itu, mengubah hidup kita itu adalah dari dalam diri kita. Siapa yang bisa merubah dari dalam diri kita? Hikmat yang Tuhan kasih dalam diri kita. Bukan diri kita, bukan orang yang terbaik, sahabat kita apa enggak. Perubahan-perubahan yang hal baik dari diri kita itu muncul dari hikmat. Makanya Kak Abram selalu ngomong sama kalian, setiap hari baca Amsal. Kalau kalian pengen jadi orang yang lebih bijaksana.
Di sini udah bahasa CBA semua ya, Kak Abram gak ngomong angkat tangan. Yang belum join di CBA, join ya. Firman Tuhan tuh akan membuat kalian pengen ini kan, tahu masa depan kalian kan, ada di firman Tuhan. Kalian pengen janji Tuhan kan, ada di firman Tuhan. Janji Tuhan tuh yang menguatin kita, itu yang membuat kita nggak bandel. Sehingga kayak crisis of confidence, Tuhan katanya janjinya akan memberikan, memberkati, memberikan pekerjaan, memberikan pasangan. Sampai sekarang kok belum Tuhan? Ya karena waktu kita bukan waktu Tuhan. Kalau Kak Abram tanya sama anak-anak cowok, emang mau kita seperti Abraham yang harus di usia sekian baru dikaruniai anak. Emang kita mau seperti Yakub, seperti Yusuf yang perlu sekian waktu untuk perlu 13 tahun contohnya Yusuf untuk menjadi orang yang bisa dipercaya. Semuanya butuh waktu teman-teman dan waktumu tuh bukan waktunya Tuhan. Ingat itu ya. Hal yang sulit yang kalian hadapi itu ingat firman Tuhan bahwa di dalam kelemahanku kuasa Tuhan sempurna. Pengen mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan yang sempurna? Alami hal yang paling lemah dalam hidup kalian. Kalau seandainya sekarang pun Tuhan belum memberikan mujizat berarti itu belum titik nadir kelemahan kalian. Kalau kalian mengalami kelemahan, Kak Abraham cuma ngomong nikmati. Tidak ada pemain surfing itu yang merasakan ombak itu enak, nggak ada. Mereka pasti takut tenggelam, takut terbawa arusnya. Tapi kita ngelihatnya mereka kok berdansa ya. Itu biarin orang melihat. Kita susah latihan surfing ketika orang enak ya, hidupnya orang ini diberkati ya, nggak apa-apa. Tapi nikmati, ketika kita susah, firman Tuhan itu terberkati adalah ketika orang lain melihat kita, oh orang ini sedang dansa ya. Padahal kita sedang surfing, kita mengalami hal yang sulit. Itu karena Tuhan menolong kita ya, semangat teman-teman. Oke, terima kasih Kak Abram. Ada yang mau tanya lagi? Satu lagi. Yuk, bisa yuk. Satu lagi. Ini anak remaja nggak ada yang mau tanya ta? Ya dong, anak Iyut dong, ya anak Ayo remaja ya. anak Iyut. Ayo satu dong. Satu lah. Daripada kalian nanti bertanyanya di rumah nggak ada yang menjawab loh. Mumpung di sini ada yang jawab. Gitu. Pertanyaan sederhana nggak apa-apa. Pasti ada di pikiran teman-teman tanya. Ya, ayo. Yuk, Bisa tanya yuk. aja, Ona, Jenis. Ayo. Siapa ini? Anak Iyutnya mana semua ini? Tanya dong. Ini yuk. Gak ada. Kayaknya gak ada yang trust issue Mas Yan kalau anak Iyut ini. Beneran Tare, gak ada yang mau nanya ta. Tanya apa ore? Satu aja, satu lagi. Gak ada ya? Gak ada lagi ta. Anak Iyut, aku tuh penasaran loh anak Iyut nih. Ayo anak Iyut bisa yuk. Mungkin tentang percaya sama Tuhan atau gimana gitu loh. Simpel aja, ayo tanya. Itu kayaknya diskusi deh yang di belakang. Salah satu aja deh yang nanya, ayo. Ayo. Gak ada? Sudah gak ada? Yakin? Gak ada Kak, ya udah. Buat terakhir April mau nanya nih Kak. Tadi kan Kak Abraham kasih ilustrasi ya. Kalau contohnya Tuhan berjanji bahwa akan memberikan kita masa depan yang lebih baik, yang gilang gemilang. Tapi pada satu titik ternyata kita itu jatuh. Tuhan tuh loh udah janji, aku akan dikasih pasangan, tapi sampai detik ini gak dikasih, contohnya kayak gitu kan tadi Kak Abang bilang. Terus aku dikasih masa depan yang bagus, tapi misalkan aku sudah percaya, aku ini bisa nanti masuk di PTN negeri, ya PTN ya. Tapi ternyata aku masuknya di swasta, kayak gitu. Gimana sih Tuhan ini kok, jadi kan anak-anak muda zaman sekarang jadinya di situ nggak percaya ya sama Tuhan jadinya Kak. Aku ini sudah berdoa, udah berusaha, udah les, udah segala macam kok, tapi aku tetap nggak bisa masuk negeri kayak gitu. Nah dari sini gimana sih Kak caranya ketika kita udah berusaha sekuat tenaga, udah berdoa, udah segala sesuatunya kita lakukan gitu ya Kak ya. Untuk tetap percaya sama Tuhan walaupun ternyata kenyataan ini nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Ya. Pertanyaan yang dalam juga mungkin itu yang juga dirasakan oleh teman-teman. Abraham ngasih perumpamaan lagi begini.
Waktu itu Kenes, itu menurut dia, udah sekolah nih Pak, mainan gunting. Ya, mamanya udah bilang, Kenes, jangan mainan gunting, lebih kenceng lah ya, cuma tak kecilin aja. Mainan gunting, nggak direken mamanya. Mainan gunting, diajak jalan, kok bajunya Kenes bolong. Kenes, kenapa? Nggak tahu mah, kelihatan kan kalau gunting itu potongan baju, kelihatan loh bolongnya. Ini kenapa? Gunting ya? Nggak tahu mah. Ini gunting ya? Kan mama udah bilang, jangan gunting, ini baju yang dibeli gini-gini loh, kenapa? Jadi ketika Tuhan mengabulkan doa kita, mengabulkan loh ya, karena kedegilan dan kebebalan hati kita, itu mungkin bisa merusak kehidupan kita. Kak Abram sebagai orang tua, sudah berpikir punya cita-cita, besok Kak Abram berharap Gwen harus seperti ini, punya ini. Kak Abram berharap besok Alana kalau sudah besar, punya ini, bisa ini. Tapi pertanyaannya, kalau itu tak kasih sekarang ke Gwen, kira-kira Gwen mampu gak? Gwen, papa punya mobil Grand Max, tak kasihin Gwen. Setir Gwen, bisa gak? Bisa gak? Alana, anak papa yang pinter, besok kamu gantiin papa ya kerja di kantor ya. Mimpin orang karyawan di kantor bisa Alana? Bisa gak? Seringkali kita meminta apa yang kita mau, bukan apa yang kita butuhkan. Tetapi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi bukan berarti, terus begini teman-teman, ketika Tuhan tidak menjawab, itu bukan berarti Tuhan sedang jahat sama kita. Kita nggak boleh jadi kayak anak kecil. Contohnya ini, hampir tiap hari mereka tuh minta sesuatu sama Kak Abram, jajan di minimarket lah, Indomaret lah, es krim Mixui lah. Setiap hari mereka minta. Tapi kalian yakin gak setiap hari Kak Abram bakal belikan itu? Gak. Itu jawaban Kak Abram buat anaknya Kak Abram. Kak Abram yang penuh dosa ini, yang punya banyak kelemahan ini, tahu lo memberi yang terbaik buat anak. Apalagi Bapa di surga. Jadi ketika Tuhan katakan tidak, itu bukan berarti Tuhan sedang menyakiti hati kalian. Tapi itu justru nanti bisa merusak hidup kalian. Membuat kalian belum waktunya dapat ini, kalian dikasih Tuhan itu, kalian akan jadi pribadi yang sombong. Tapi ketika kalian belum diberi sama Tuhan, membuat kalian lebih rendah hati. Tuhan, aku pengen cita-cita masuk perguruan tinggi ini, pengen SMA ini, tapi Tuhan ternyata enggak kasih. Kenapa? Karena kalau kalian masuk, bukan nama Tuhan yang dipermuliakan. Nama kalian yang dipermuliakan. Tapi kalau kalian mendapatkan hal yang kalian butuhkan, nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu April. Amin. Iya benar guys. Jadi kalau semakin kita nanti dikabulkan semua sama Tuhan, kita yang jadi sombong Kak. Benar banget ya. April setuju. Oke ya teman-teman ya. Gak ada yang tanya lagi ya sudah. Emang udah closing ya teman-teman. Terima kasih Kak Abram buat talk show hari ini. Terberkati teman-teman. Tetap percaya ya sama Tuhan Yesus apapun yang terjadi. Karena kata Kak Abram, Tuhan itu pasti kasihkan yang kalian butuhkan dan yang terbaik buat hidup kalian. Oke, sebelum closing dan doa, tak tutup dulu ya Kak ya. Buah kue ini buah ceri. Cukup sekian. Asik. Asik dulu ya, ulang. Cakep ya. Buah kue ini buah ceri. Cakep. Cukup sekian talk show kali ini. Sampai jumpa di lain hari. Oke, tadi Kakak Rian sama Cici Lita boleh maju tak kasih hadiah. Sini, nggak mau dah? Nggak mau dah? Terima kasih sudah berpartisipasi mengajukan pertanyaan pada siang hari ini. Tuhan berkati. Oke guys, sebelum doa, ya doa dulu ya.
Doa dulu habis gitu baru nanti lanjut ke MC. Main di sawah ketemu rusa. Cakep. Ya kalau saya ada salah namanya juga manusia. Sampai jumpa. Thank you. Silakan Kak. Yuk kita pimpin bangkit doa. berdiri yuk. Bilang kanan kiri kamu bisa. Bilang kanan kiri masa lalu ada. Masa depan juga ada. Bilang kanan kiri kalau kalian hari ini tersakiti. Itu adalah waktu yang terbaik untuk kita membuktikan diri. Oke? Percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Right time. Ya teman-teman ya, percaya sama rencana Tuhan. Percaya. Tetapi selain percaya kita juga harus berusaha ya. Jangan lupa ora et labora ya. Sama kalau kita pengen kerja ya kita harus cari kerja. Ya. Sama juga kalau pasangan hidup nggak akan datang di atas dari surga, ya. Datang di bumi loh, pasangan hidup kita loh, bukan dari surga loh. Kalau datangnya dari surga itu cuma teks WA aja, terima kasih datang dari surga itu WA. Aslinya datangnya dari bumi. Ya, selain kita berusaha, kita mendoakan, kita mencari, nanti Tuhan pasti kasih yang terbaik. Ora et labora, berdoa dan berupaya. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapa, tambahkan iman percaya kami. Tambahkan kesabaran kami, sempurnakan janji Tuhan dalam hidup kami. Hari-hari ini kami menunggu janji Tuhan, hari-hari ini kami menantikan berkat yang kami harapkan dalam hidup kami Tuhan. Ajari kami seperti gadis yang bijaksana, kami menantikan kedatangan Tuhan, kami tidak akan memadamkan pelita semangat kami akan tetap sedia, kami tidak akan tertidur, kami tidak akan terkantuk, kami tidak akan memfokuskan dalam kelemahan kami. Sebagai anak muda, ajari kami untuk berpikir produktif Tuhan. Jauhkan kami memikirkan atau melakukan hal-hal yang tidak produktif. Seperti mungkin kami terlalu sering bermain HP, kami terlalu sering bermain-main, kami terlalu sering tidak fokus. Ajari kami untuk memaksimalkan di masa muda kami. Dengan kami belajar yang keras, dengan kami yang bekerja yang giat, dengan kami memberikan yang terbaik dimanapun kami berada. Karena kami percaya ketika kami melakukan sesuatu, firman Tuhan akan menggenapi yang terbaik Tuhan. Kami serahkan masa depan kami, masa muda kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan, biarlah hidup kami berbuah, kami menjadi berkat bagi teman kami, menjadi berkat bagi mantan kami, menjadi berkat bagi kawan kami, menjadi berkat bagi lawan-lawan kami Tuhan. Hidup kami berbuah, hidup kami serupa dengan Engkau, serupa dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Ya, teman-teman tetap berdiri ya. Udah tahu berarti mau ngapain. Kita mengarah ke Kak Abram, bilang terima kasih Kak Abram atas firman-Nya gitu ya. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3. Terima kasih Kak Abram atas firman-Nya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk teman-teman, kita akan mendengarkan pengumuman. Silakan multimedia.
Tepuk tangan dong. Oke, terima kasih multimedia. Oke teman-teman, gak enak banget ya di sini ya. Gini aja deh. Jadi aku mau ngulang lagi tentang pengumumannya teman-teman yang belum ikut kekal. Ayo join kekal. Kita daftar sama-sama ya yang belum ikut kekal. Ada di Candi, ada di Sidoarjo dan juga ada di daerah Sukodono dan Buduran. Nah, pengumumannya adalah buat Kekal Center dan Kekal East di minggu ini, kekalnya kita akan hangout bareng. Jadi Kekal East sama Kekal Center tuh kita akan gabung, terus kita hangout bareng. Ayo yang angkat tangan yang rumahnya di Candi sama di Sidoarjo, angkat tangan. Ya maksudnya yang Candi gitu loh, yang rumahnya daerah Candi siapa? Ayo angkat tangan. Oh iya kan Nes juga ya. Loh ini gak ada yang Candi dah. Candi nih. Ayo didaftar ya, ini siapa yang belum ikut kekal didaftar. Koordinatornya langsung mencatat satu-satu. Jadi nanti buat teman-teman yang mau tahu info kelanjutannya masalah kekal dan belum gabung sama grupnya kekal, langsung bilang aja sama Kak Rama. Kalau Kak Rama ini yang bagian Sidoarjo. Kak aku belum gabung grup kekal Sidoarjo, aku mau gabung nanti. Mau ikut hangout bareng misalnya. Terus ada di Kekal Candi juga minta tolong Kak Yonatan untuk masukin ke grup Kekal Candi. Terus pengumuman selanjutnya adalah tentang open recruitment. Yaitu yang event dulu Yonatan. Open recruitment kepanitiaan. Nah, untuk event-event. Jadi buat teman-teman yang mau tahu ada event apa, ini kan masih bulan Juli. Pasti masih ada bulan-bulan yang sampai akhir Desember itu pasti banyak banget event yang akan diadakan sama Sentro Para Muda. Yaitu salah satunya yang terdekat adalah Agustusan. Jadi buat teman-teman, terus kan Agustusan ini udah selesai nih, kepanitiaannya udah terbentuk. Ada lagi apa ya yang belum tuh kayak Natal. Itu Natal yang paling besar di tahun ini ya kan. Itu juga belum terbentuk kepanitiaannya. Nah buat kalian yang mau gabung kepanitiaan Natal langsung aja daftar ke nih nomor CP-nya ada Ko Jeremy, ada Kak Vian, ada Angel. Dicatat di foto, Kak aku mau daftar kepanitiaan. Untuk yang daftar kepanitiaan ini juga harus berkomitmen ya teman-teman. Gak hanya asal-asalan tapi juga komitmen untuk ikut. Benar-benar ikut segala macamnya, rapat, evaluasi, dan lain sebagainya. Terus lanjut, open recruitment buat pelayan Tuhan yang melayani. Nah, ini ada usher, ada PAW, ada multimedia, ada soundman, ada fotografer, ada content creator. Jadi teman-teman yang tergabung di fotografer, content creator itu nanti masuknya, multimedia juga itu masuknya ke digitalisasi teman-teman. Digitalisasi ini diketuai sama Kak Bagus. Jadi teman-teman yang tadi foto-foto di sini, habis itu mengurusin LCD, terus apalagi live streaming, terus konten-konten yang ada di IG itu semua tim digitalisasi. Jadi itu buat teman-teman yang ngerasa punya banyak ide, konten-konten untuk Instagram boleh banget gabung. Atau boleh kasih saran juga boleh ya. Terus buat usher, nah usher yang ada di depan tadi kalian juga boleh gabung. Misalnya kalian mau, aku pelayanan yang usher dulu deh Kak, boleh banget. Langsung aja daftar di ini kontak personnya Kak Avian dan Kak Daniel juga. Udah dapat amplop persembahan teman-teman? Ada yang belum? Bisa angkat tangan nanti biar usher yang ngasih kalian. Oke udah gak ada. Ada jemaat baru? Ada. Usher ada jemaat baru? Yang mana nih? Sampingnya Kak Kevin. Oh iya, boleh bangkit berdiri Kak. Sama sampingnya Angel. Ya ini. Hah? Udah lama dah? Oh udah lama. Di situ aja Kak aku tanyain. Namanya siapa? Diajak sama siapa? Namaku Filan. Ya, Filan. Diajak sama Karian. Kak Rian ini gila saudaranya banyak banget ya Kak. Udah kerja atau masih kuliah? Selamat datang ya Kak di Sentro Para Muda.
Boleh dong kanan kiri, depan belakang boleh kasih selamat. Supaya minggu depan bisa datang lagi. Oke, terus ada yang ulang tahun di minggu ini. Ada, tapi tadi nggak ditampilin ya. Saya undang Gaby yuk, maju ke depan. Tepuk tangan dong buat Gaby. Asik. Ada yang dapat coklat gitu ya. Oh ya, aku mau ngingetin teman-teman buat minggu depan harap dan harus datang karena minggu depan kita akan ada nobar teman-teman di sini. Nobarnya di sini atau di sini ya? Nantilah, pasti tungguin aja informasinya antara di main hall atau second hall gitu ya. Gaby ulang tahun yang keberapa? Ulang tahunnya kapan? Shalom. Aku ulang tahun ke 12 kayaknya. 12 kayaknya. Ya, ulang tahun tanggal 3 Juli kemarin. Harapannya buat CV sama buat diri sendiri. Harapan untuk diri sendiri semakin lebih baik lagi. Iya. Terus untuk CP semakin banyak yang datang, terus makin rame. Jangan lupa bawa teman-temannya. Gaby ini kalau tak lihat teman-teman, dia luar biasa loh. Kalau ada teman-temannya yang baru datang, dia langsung ngerasa kayak sebelahnya dia tuh kosong tempat duduknya. Ayo maju sama aku gitu katanya. Jadi teman-teman harus mencontoh Gaby. Jangan membuat teman kita tuh sendirian di belakang. Ajak dong sampingnya kita gitu. Kak Abram mana? Saya minta tolong Kak Abram untuk berdoa sekaligus menutup ibadah pada siang hari ini. Kita bangkit berdiri teman-teman. Yuk kita bersatu dalam doa, kita akhiri ibadah Sentro Para Muda pada siang hari ini. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami berterima kasih, ibadah berjalan dengan baik. Kami bisa berada di tempat yang baik untuk kami bisa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami mohon perkenanan Tuhan, kami mohon biarlah ibadah penyembahan kami Tuhan berkenan, Tuhan disenangkan. Kami berdoa berterima kasih kepada setiap para pelayan Tuhan yang pada siang hari ini berjerih lelah untuk mempersiapkan ibadah ini bisa terselenggara dengan baik. Kami berdoa untuk teman-teman kabinet Sentro Para Muda, berdoa untuk teman-teman Asher, berdoa untuk teman-teman digitalisasi dan teman-teman multimedia, berdoa untuk teman-teman praise and worship, berdoa untuk teman-teman kreatif ministry, berdoa untuk full timer di gereja ini Tuhan. Kami mengucap syukur karena mereka kami bisa beribadah. Biarlah berkat pertolongan Tuhan limpahkan kepada setiap para pelayan Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan pada minggu ini genap bertambah usia adik kami, saudara kami, teman kami Gaby Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, mari kita arahkan kedua tangan kita ke Gaby. Kami berkati masa depan, cita-cita, pengharapan Gaby. Biarlah dia akan semakin maju, dia akan menjadi pribadi yang semakin pintar, diberkati sekolahnya, menjadi berkat bagi Sentro Para Muda, khususnya menjadi berkat bagi teman-teman youth. Kami mengucap syukur atas kebersamaan yang Tuhan berikan kami dengan Gaby. Saat ini kita angkat kedua tangan kita, bentuk penyerahan diri, kita memohon berkat dan perkenanan Tuhan. Tuhan, berkatilah masa muda kami. Kami serahkan pengharapan kami, kerinduan kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami percaya rencana dan rancangan Tuhan adalah rencana yang sempurna. Kami tidak ingin bebal, kami tidak ingin menjadi anak yang bandel. Kami ingin menyerahkan masa muda kami ke dalam tangan kuat kuasa Tuhan. Kami juga memohon kepada Engkau Tuhan, biarlah Tuhan tambah-tambahkan kami iman percaya. Tuhan tambah-tambahkan kepada kami kesabaran, karena kami tahu waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih Tuhan, berkati keluarga kami, berkati saudara kami, berkati sekolah dan kuliah kami, berkati pekerjaan kami, berkati segala usaha yang sedang kami kerjakan. Tuhan akan membuat kami semakin naik dan tidak turun. Mata Tuhan tertuju kepada kami. Pulanglah dengan damai sejahtera, senantiasa hidup kudus, hidup benar, sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Di dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Happy Sunday. God